Meskipun pada saat ini Bitcoin dan teman-temannya dalam kondisi yang mengalami kenaikan, namun kita selalu berpikir terbalik. Ketika naik, mari kita coba lihat seperti apa dia bisa naik. Namun ketika turun, maka kita harus menyikapi seperti apa sih dan turun berapa sehingga layak untuk dibeli. Nah, video kali ini adalah tema utamanya adalah Bitcoin turun berapa banyak baru layak kita beli. Welcome back di RF Channel YouTube. Bitcoin turun berapa banyak sehingga baru bisa disebut layak untuk dibeli? Ya, memang video kali ini mungkin kita akan mengambil suatu konsep yang memang banyak menjadi pertentangan. Namun, saya ingin mencoba menyikapi bahwa ada suatu pemikiran-pemikiran yang harus kita lihat dari suatu peluang investasi ataupun yang dipikirkan orang bisa diinvestasikan. Baru nanti kita ambil keputusan selanjutnya apakah kita mau berinvestasi atau tidak. Di tengah pro dan kontra, ada yang mendukung desentralisasi, yang tidak mendukung sentralisasi, atau apapun, tetap saja kita bisa melihat bahwa cryptocurrency, blockchain, dan tentunya Bitcoin ini adalah sesuatu yang ramai sekali dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ketika naik dan turunnya sangat cepat, maka pertanyaannya adalah, kalau kita melihat penurunan, bagaimana kita menyikapi penurunan dari Bitcoin dan juga aset kripto yang lain? Itu adalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, tidak sedikit orang yang sekarang berinvestasi di Bitcoin dan teman-temannya. Terlepas soal aliran kepercayaan, bisa diinvest atau tidak, data harga berbicara menarik di masa yang lalu. Saya mengambil data dan sudah saya aktualisasikan. Saya yakin buat yang pernah mengikuti video-video saya memiliki data komparasi dari 2006 sampai dengan tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2021 pun akhirnya sudah saya gabungkan dengan perbandingan antara menabung, saham, emas, beli dolar, dan membeli Bitcoin. Dan data Bitcoin semua ini saya ambil dari investing.com dan data Bitcoin baru ada sejak tahun 2012. Dan meskipun ada dari 2008, namun pergerakan dari 2008 sampai dengan 2011 memang terbukti sangat kecil, sehingga kita tidak gunakan sebagai benchmark. Nah, adapun apa yang kita bisa lihat sebagai suatu hal yang menarik, bila kita menginvestasikan, katakanlah Anda adalah orang dengan aliran kepercayaan Bitcoin bisa ada masa depannya, katakan saja, maka Anda membeli secara berkala 1 juta 1 bulan kan boleh-boleh saja ya, haknya dong. Uang orang, kalau misalnya rugi ya tolong jangan lapor negara bahwa Anda rugi ya, namanya investasi harus tahu bisa untung bisa rugi kan begitu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari data 2012 sampai dengan 2021 kalau kita perbandingkan, maka ada hal yang menarik kita baca dari pergerakan Bitcoin. Berapa kali Bitcoin menang dibandingkan yang lain? Jawabannya Bitcoin hanya kalah 1 kali, tahun 2014, kalah 2 kali di tahun 2008 dan 2018 tepatnya. Dan 2021 pun Bitcoin menang tipis dari saham Indonesia. Ini adalah IHSG. Pak, berarti Bapak ini mendukung Bitcoin ya? Pertama, kalau melihat data ini saya bilang kalau nggak dukung aneh. Yang kedua, melihat teknologi, ini adalah teknologi yang mengubah peta permainan dengan sudut pandang centralized dan decentralized dan Web 3.0. Di mana ada Web 1.0, 2.0 dan blockchain membawa Web 3.0. Pak, apakah saya bisa pakai konsepnya namanya untuk internet dengan jaringan 2G? Bisa. Pakai nggak? Coba aja tes. Bisa nggak? Kalau bilang bisa ya udah silakan, welcome. Tapi kan hari ini sudah menuju 5G to 6G toh. Nah, artinya kan mau tidak mau kita akan berpindah. Apakah benar menjadi Web 3.0? Kita lihat seperti itu. Nah, kalau lihat dari seperti ini tetap saja harga berbicara menarik. Dan kalau tidak mau diambil, ya juga tidak apa-apa. Toh kan ada peluang juga untuk rugi kan? Meskipun ternyata bila dibeli secara berkala, sejak 2012 sampai dengan 2021, dalam 1 tahunnya cuma rugi 2 kali. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain. Dari 36 bulan. Kalau dibeli secara 36 artinya diinvest 1 bulan 1 juta selama 36 kali berarti 36 juta modal awalnya. Mari kita lihat bagaimana nasib dari Bitcoin. Oke. Kalau kita hitung dari 2010 sampai dengan 2012, ini akan kecil karena 2012-nya baru dimulai, maka baru 1 tahun. Ini menjadi tidak relevan datanya. Dan kita mari lihat bagaimana dengan yang lainnya. Tahun 2011-13, 1 miliar lebih.
dengan modal 36 juta. Bayangkan kalau 36 juta jadi 1 miliar lebih, ya kayak orang main jackpot ya. Lah 500 juta pun sudah kelihatan main jackpot. Yang nggak terlalu main jackpot lah 125 juta, dan 2014 ke 16 yang lagi ngusruk pun nilainya almost 2 lipat lebih. Karena 36 juta kali 2 adalah 72 juta, betul loh. Ini di 2015-17 menghasilkan OKB baru. OKB ya pasti baru ya, orang kaya baru. Kalau orang kaya lama adalah OKL gitu ya. 119 juta, 72 juta, 140, 162. Berarti kalau dilihat dari seperti ini kelihatannya bila kita tidak melihat bahwa ini adalah suatu hal yang menarik, ya nggak apa-apa juga. Karena kan nggak ada fisiknya. Tapi ya yang lain juga, kalau dibilang saham, ada fisiknya di custodian gitu ya. Tapi tetap saja kita mesti melihat dari aspek harga karena kita menganggapnya ini sebagai komoditi. Jadi dari sini kita coba melihat bahwa kalau ternyata dia turun lagi, apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki data yang menarik. Kapankah diskon dikatakan besar? Ternyata sejak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, saya tidak ambil di Januari menuju Maret 2022 karena baru berjalan 3 bulan. Ternyata rata-rata koreksi bulanan, ini koreksi untuk 1 tahun data terakhir, dan diambil adalah koreksi bulanannya. Setiap bulannya Bitcoin memiliki rata-rata koreksi 17%, 13%, 14%, 14,23, ini berarti setara ya. Dan kalau dilihat dari minus 14% memang betul tinggi sekali rata-rata koreksi bulanannya. Ini saya ambil dari data opening, saya cari dengan data low-nya. Jadi saya mencari koreksinya seperti ini. Loh, Ryan kenapa tidak dari high menuju low? Pertama, kalau kita high menuju low, kita tidak pernah tahu apakah dari awal bulan, ini kan awal ya, sampai akhir, end of month. Kita tidak tahu juga apakah high dulu atau low dulu. Kan bisa juga naik dulu baru turun terendah, atau terendah dulu baru naik ke tertinggi, kita tidak tahu. Secara otomatis yang jelas adalah open sama low-nya ini pasti bisa kita cari. Dan pasti saja kalau open sama dengan low-nya adalah hari bulan pertama, tentunya berarti di sini adalah titik tertinggi selanjutnya, kan seperti itu ya. Jadi makanya saya pakai open dengan low-nya saja. Maka dengan data seperti ini memang benar yang namanya Bitcoin ini memiliki fluktuasi jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen aset lainnya. Contoh seperti saham. Saham untuk indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia untuk saat ini berkisar sekitar 6% sampai 7% koreksi rata-rata bulanan. Dengan kita melihat seperti ini berarti risikonya menjadi 2 sampai 3 kali lipat. Tapi kalau kita lihat potensial upside yang tadi menjadi data, mungkin kita menilai menjadi risikonya menjadi kecil. Jadi bila Anda merasa bahwa Bitcoin cuma turun dalam 1 bulan cuma 5%, itu ya jangan diambil euforia berlebih untuk mengambil sikap membeli sebanyak-banyaknya. Itu ya berarti lebih besar kemungkinan dia untuk turun. Karena apa? Rata-ratanya 13% sampai dengan 17%. Berarti ketika dia turun 20%, ini adalah suatu koreksi yang cukup bagus untuk kita masuk, kira-kira seperti itu. Nah, koreksi terkecil adalah 0, artinya berarti ada saja dalam satu kejadian adalah dibuka pada titik terendahnya pada 1 bulan, yang mana pernah ada terjadi dalam 2012 sampai dengan 2021. Koreksi terbesarnya adalah 60%, bos. Jadi dalam 1 bulan itu pernah turun 60%. Ya, makanya kalau orang saham bilang, orang kripto lihat saham gitu, dia bilang, turun 7% aja kamu ribut. Saya turun 1 bulan 60%, diam-diam aja gitu ya. Ya karena beda upside dan downside-nya gitu. Nah, data ini adalah sebaran koreksi dari Bitcoin. Ternyata kalau yang koreksi kurang dari 10% itu 67 kali. 67 bulan dari 2012 sampai dengan 2021. Almost berarti banyak di sini. Dan 10-20% ternyata kejadian yang cukup langka, 20-30% juga langka ternyata, dan 30-40% adalah semakin langka, dan yang di atas 50% hanya 2 kali terjadi dari 2012 sampai dengan 2021. Sama seperti cara saya mengedukasi mengenai pasar modal, mengenai saham, yang penting adalah cari dulu yang mana sahamnya. Sama juga di sini, aturannya adalah karena kita bahas dari engkongnya koin, yaitu Bitcoin. Kalau Anda mau coba untuk koin yang lain, jawabannya juga kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena banyak koin busuk yang ada di luar. Jangan sampai Anda membeli koin busuk. Koin busuk adalah koin yang rilisnya jelas ada, tapi penggunaan koinnya nggak jelas. Gitu. Jadi itu yang harus kita hati-hati, terlepas dari melihat hanya Bitcoin saja.
Nah, mungkin itu saja apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Dan sekali-sekali saya boleh izin jualan ya. Oke, yang pertama, kalau Anda ingin belajar mengenai cryptocurrency, Anda boleh coba cari ke toko buku atau hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Saya memiliki satu judul buku Strategi Mudah Investasi dan Trading di Cryptocurrency. Itu adalah buku ke-21 yang saya miliki dari 21 judul buku yang sudah saya tulis bagi Indonesia. Atau Anda bisa mengikuti kelas untuk trading dan juga investasi pada cryptocurrency yang namanya adalah Cryptocurrency Camp. Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.